Namaku Alia. Sejak menikah dengan Arga 3 tahun lalu, aku resmi menjadi bagian dari keluarga besar yang terpandang di kota ini. Keluarga suamiku dikenal harmonis, hangat, dan selalu terlihat kompak di setiap acara. Setidaknya, tidak itu yang dilihat orang-orang dari luar. Hari itu, rumah mertuaku dipenuhi lampu gantung yang berkilauan. Kami sedang merayakan ulang tahun pernikahan ke-35. Mama dan papa mertua. Tenda putih berdiri megah di halaman. Musik mengalun lembut. Meja-meja penuh hidangan tersusun rapi. Semua tamu tersenyum. Dan di tengah keramaian itu, aku berdiri dengan gaun sederhana warna biru muda, membawa nampan minuman untuk para tamu. Alia, tolong cek lagi kue di belakang. Ya, suara mama terdengar lembut, tapi tanpa menoleh ke arahku. Baik, Ma, jawabku pelan. Aku sudah terbiasa. Di sisi lain ruangan, semua mata tertuju pada Rani, istri dari kakak iparku. Gaunnya berkilau, tasnya bermerek, dan tawanya terdengar paling nyaring. Mama menggandeng tangannya dengan bangga. Ini loh menantu kebanggaan Mama, selalu tahu cara membawa diri, kata Mama kepada para tamu. Aku tersenyum kecil sambil menunduk, bukan karena sakit hati, tapi karena aku tak ingin air mataku terlihat di tempat secerah ini. Padahal dulu, sebelum menikah, aku juga punya karier. Aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Gajiku tidak besar, tapi cukup untuk membantu orang tuaku di kampung. Setelah menikah, aku memutuskan berhenti bekerja karena Arga ingin aku fokus mendampingi keluarga. Aku ingin istriku dekat dengan orang tuaku, katanya dulu sambil menggenggam tanganku. Dan aku mengangguk, karena bagiku, keluarga adalah prioritas. Namun sejak awal, Mama tidak pernah benar-benar menyukaiku. Mungkin karena aku bukan dari keluarga berada. Mungkin karena aku tidak pandai berdandan. Atau mungkin karena aku bukan Rani. Rani selalu datang dengan hadiah mahal. Liburan ke luar negeri. Cerita tentang bisnis besar. Foto-foto di restoran mewah. Ia bersinar di setiap pesta. Aku hanya memastikan dapur tetap rapi, minuman tidak habis, dan papa tidak lupa minum obatnya. Malam itu, saat acara hampir selesai, papa terlihat lelah. Aku menghampirinya. "Pa, duduk saja sebentar, aku ambilkan teh hangat." Papa tersenyum tipis. "Kamu ini perhatian sekali, Alia." Itu kalimat sederhana, tapi entah kenapa hatiku menghangat. Beberapa menit kemudian, aku melihat Rani berpamitan lebih dulu. "Ma, Pa, kami duluan ya. Besok pagi ada acara brunch dengan klien," katanya anggun. Mama mengangguk bangga. "Rajin sekali kamu, Nak." Arga berdiri di sampingku. Ia menatap ke arah Rani dan kakaknya yang masuk ke mobil mewah mereka. Kak Rani memang selalu terlihat sempurna. "Ya," gumamnya pelan. Aku tersenyum, meski ada sesuatu yang terasa mengganjal. Setiap orang punya caranya sendiri untuk jadi berarti, jawabku lirih. Arga tidak menjawab, ia hanya menepuk pundakku pelan sebelum membantu membereskan kursi. Malam semakin larut, tamu-tamu pulang satu persatu. Lampu-lampu mulai dimatikan. Aku masih di dapur, mencuci gelas terakhir ketika Mama masuk. "Kamu capek?" tanyanya singkat. "Tidak, Ma." Mama menatapku beberapa detik. "Kalau kamu mau lebih dihargai keluarga ini, kamu harus belajar seperti Rani. Penampilan, pergaulan, cara bicara, itu penting." Aku mengangguk pelan. "Baik, Ma." Mama pergi tanpa menunggu jawabanku lebih jauh. Aku berdiri sendiri di dapur yang kini sunyi. Tanganku masih basah oleh air sabun. Di luar, sisa-sisa pesta masih terlihat indah. Tapi di dalam hatiku, ada ruang kosong yang tak pernah benar-benar terisi. Semua orang melihat keluarga ini bahagia, penuh tawa, penuh kebanggaan. Dan memang benar,
Semuanya terlihat baik-baik saja. Tak ada yang tahu, di balik senyum dan lampu pesta itu, aku selalu merasa seperti tamu di rumahku. Sendiri, aku tidak pernah menjadi menantu kebanggaan. Tapi aku berjanji dalam hati, malam itu, selama aku masih menjadi bagian dari keluarga ini, aku akan tetap bertahan. Karena bagiku, menjadi keluarga bukan soal siapa yang paling bersinar saat pesta, melainkan siapa yang tetap tinggal ketika lampu-lampu mulai padam. Dan saat itu, aku belum tahu bahwa suatu hari nanti, lampu di rumah ini benar-benar akan padam. Pagi itu datang lebih cepat dari biasanya. Telepon berdering berkali-kali sebelum matahari benar-benar tinggi. Suara Arga terdengar panik dari ruang tamu. "Alia, cepat ke sini!" Aku berlari keluar kamar. Di layar ponsel Arga, nama Kak Dimas kakak iparku berkedip-kedip. Wajah suamiku pucat. "Papa pingsan di kantor," katanya lirih. Katanya, sejak semalam beliau terlihat sangat tertekan. Dunia seakan berhenti beberapa detik. Tanpa banyak bicara, kami langsung menuju rumah papa dan mama. Di sana, suasana yang biasanya hangat terasa berbeda. Tidak ada musik, tidak ada tawa, tidak ada lampu gantung yang berkilau. Papa terbaring lemah di kamar. Mama duduk di sampingnya dengan wajah cemas. "Apa yang sebenarnya terjadi, Ma?" tanya Arga. Mama menarik napas panjang. Tangannya gemetar ketika memegang berkas-berkas di meja. "Perusahaan Papa sedang bermasalah," ucapnya pelan. "Beberapa proyek besar gagal. Ada pembayaran yang tertunda. Rekanan mulai menarik diri." Aku terdiam. Perusahaan keluarga itu adalah kebanggaan Papa selama puluhan tahun. Dari situlah semua kemewahan, pesta dan reputasi itu berdiri. "Ini cuma sementara kan?" tanya Arga. Mama tidak langsung menjawab. "Bank sudah memberi peringatan," katanya akhirnya. "Kalau dalam 2 bulan tidak ada perbaikan, kita bisa kehilangan banyak hal." Kehilangan banyak hal? Kata-kata itu menggantung di udara seperti awan gelap. Tak lama kemudian, Kak Dimas datang bersama Rani. Biasanya Rani selalu tampil cerah dan percaya diri. Hari itu pun ia tetap rapi, tapi ada jarak dalam tatapannya. "Kita harus cari investor baru," kata Kak Dimas tegas. "Aku sudah hubungi beberapa relasi." Rani menyela dengan suara halus. "Mungkin juga perlu evaluasi manajemen. Kadang orang-orang yang masuk belakangan bisa membawa energi yang kurang cocok." Aku merasakan sesuatu yang dingin merayap di punggungku. Mama menoleh sekilas ke arahku. Tatapannya tidak tajam, tapi cukup membuatku merasa kecil. "Sejak Alia masuk keluarga ini," Mama berkata pelan, "keadaan memang tidak sebaik dulu." Ruangan itu mendadak sunyi. Aku menunduk. Aku tahu kalimat itu bukan tuduhan langsung, tapi cukup jelas untuk membuatku merasa menjadi titik lemah dalam cerita ini. Arga langsung berdiri. "Ma, jangan begitu. Ini soal bisnis, bukan soal siapa yang masuk keluarga." Mama tidak menjawab. Ia hanya kembali menatap Papa yang masih terbaring lemah. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Telepon rumah terus berdering. Surat-surat datang silih berganti. Beberapa tamu yang dulu sering datang, kini tak lagi terlihat. Undangan makan malam berhenti. Obrolan tentang liburan berganti menjadi bisikan cemas, dan Rani perlahan mulai jarang muncul. "Maaf ya, aku lagi sibuk bantu Dimas cari peluang di luar kota," katanya suatu sore melalui pesan singkat. Mama membaca pesan itu berkali-kali, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya masih baik-baik saja. Sementara itu, aku semakin sering datang lebih pagi ke rumah mertua, membantu Mama mengurus administrasi sederhana, menyiapkan makanan untuk Papa, menemani beliau duduk di teras ketika pikirannya terlalu penuh. Suatu malam, saat aku sedang menyusun dokumen yang berantakan di ruang kerja Papa, Mama masuk tanpa suara. "Kamu mengerti soal laporan keuangan?" tanyanya. "Sedikit, Ma.
Dulu di kantor saya sering membantu bagian pembukuan. Mama terdiam beberapa saat. Kalau memang bisa membantu, coba lihat ini. Tapi, jangan sampai salah. Situasi kita sedang sensitif. Aku menerima map itu dengan hati-hati. Di dalamnya, angka-angka yang rumit dan catatan pembayaran yang tertunda memenuhi halaman. Aku mungkin bukan menantu kebanggaan. Aku mungkin tidak datang dengan tas mahal atau koneksi luas. Tapi aku tahu cara membaca angka. Aku tahu cara menyusun berkas. Dan aku tahu bagaimana rasanya melihat orang tua bekerja keras demi keluarga. Malam itu, saat semua orang terlelap, aku masih duduk di ruang kerja dengan lampu kecil menyala. Ironis sekali. Dulu aku merasa lampu pesta terlalu terang untukku. Sekarang, hanya satu lampu kecil di meja kerja yang tersisa. Dan aku mulai menyadari, mungkin inilah saatnya aku membuktikan bahwa aku tidak hanya hadir saat pesta. Namun aku belum tahu, keputusan untuk terlibat lebih jauh dalam masalah ini akan membuatku berdiri tepat di tengah badai dan membuatku menjadi orang pertama yang disalahkan ketika semuanya tidak berjalan sesuai harapan. Ternyata, firasatku benar. 2 minggu setelah aku mulai membantu menyusun ulang laporan keuangan perusahaan Papa, sebuah kabar buruk datang lebih cepat dari yang kami duga. Investor yang sempat memberi harapan mendadak menarik diri. Ruang keluarga yang biasanya tenang berubah menjadi ruang rapat darurat. "Apa ini sudah dicek ulang?" tanya Kak Dimas dengan nada tegang sambil menunjuk tumpukan berkas di meja. "Sudah," jawabku pelan. "Data ini hanya merapikan laporan lama. Tidak ada angka yang saya ubah." Rani duduk bersandar. Kedua tangannya terlipat anggun di dada. "Tapi kenapa investor itu bilang laporan kita terlihat tidak konsisten?" Jantungku berdegup lebih cepat. Aku tahu betul. Aku tidak mengubah angka apapun. Aku hanya menyusun ulang agar lebih rapi dan mudah dipahami. Mama memandangku lama. Tatapannya kali ini berbeda, bukan hanya dingin, tapi penuh keraguan. "Kamu yakin tidak ada yang salah, Alia?" Pertanyaan itu terdengar lembut, tapi terasa berat. "Saya yakin, Ma." Kak Dimas menghela napas panjang. "Masalahnya sekarang bukan yakin atau tidak. Masalahnya, setelah laporan ini dikirim, investor langsung membatalkan." Kalimat itu menggantung seperti vonis. Arga yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. "Jangan langsung menyimpulkan. Kita cek lagi bersama-sama." Namun suasana sudah terlanjur berubah. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa seperti orang luar. Semua mata tertuju padaku seolah aku sumber retaknya fondasi yang selama ini mereka banggakan. Malamnya, di kamar, Arga duduk di tepi ranjang tanpa menatapku. "Kamu benar-benar tidak mengubah apapun, kan?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu menusuk hatiku lebih dalam dari apapun. "Aku tidak pernah berniat mencelakai keluarga ini, Mas," jawabku. Suaraku bergetar. "Aku hanya ingin membantu." Arga memejamkan mata. "Aku tahu, tapi situasinya sulit. Semua orang sedang tertekan. Semua orang." Aku ingin bertanya, apakah aku tidak termasuk di dalamnya? Keesokan harinya, suasana rumah mertua semakin berat. Telepon dari bank kembali masuk. Papa semakin jarang bicara. Mama mulai terlihat kelelahan. Dan Rani kembali jarang terlihat. "Maaf ya, aku lagi fokus bantu Dimas cari peluang di luar kota. Supaya cepat dapat solusi," katanya lewat pesan suara. Aku tidak ingin berpikir buruk, tapi kenyataannya jelas ketika keadaan memburuk. Aku yang paling sering ada di rumah ini. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan makan malam untuk Mama dan Papa, aku mendengar percakapan lirih di ruang tamu. Sejak Alia ikut campur urusan perusahaan, semuanya makin kacau. Suara Mama terdengar pelan. "Aku juga berpikir begitu," jawab seseorang, mungkin salah satu kerabat yang datang berkunjung. Kadang energi orang baru memang membawa perubahan yang tidak selalu baik. Tanganku terdiam di atas talenan.
Aku tidak masuk ruangan itu. Aku tidak membela diri. Aku hanya berdiri mematung, menahan air mata agar tidak jatuh ke dalam sup yang sedang kumasak. Malam itu, aku duduk sendirian di teras belakang. Angin berhembus pelan. Rumah yang dulu penuh cahaya, kini terasa redup dan sunyi. Aku bisa saja berhenti membantu. Aku bisa saja mundur dan berkata, "Ini bukan urusanku." Tapi setiap kali melihat papa duduk termenung, memandangi halaman kosong, hatiku menolak pergi. Jika aku menyerah sekarang, tuduhan itu akan menjadi kebenaran. Bahwa aku hanya beban. Bahwa aku hanya hadir membawa kesialan. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku membuat keputusan dalam diam aku tidak akan lagi sekadar membantu. Dari belakang layar, aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku akan menemukan sumber masalah ini. Meski itu berarti, aku harus menghadapi kecurigaan, keraguan, bahkan kehilangan kepercayaan orang yang paling kucintai. Karena jika aku terus diam, aku akan selamanya menjadi nama yang paling mudah disalahkan. Malam itu juga, aku membuka kembali semua dokumen yang pernah kusentuh. Laptopku menyala hingga lewat tengah malam. Lembar demi lembar laporan kuperiksa. Angka demi angka, kubandingkan dengan arsip lama yang tersimpan di lemari ruang kerja papa. Dan disitulah, aku mulai melihat sesuatu yang janggal. Ada beberapa transaksi besar yang tercatat sebagai biaya operasional tambahan, tetapi tidak pernah muncul di laporan sebelumnya. Nominalnya tidak kecil, cukup untuk membuat neraca terlihat goyah. Tanganku mulai dingin. Aku membuka email perusahaan yang sempat diberikan aksesnya oleh papa untuk membantu administrasi. Beberapa lampiran kontrak tampak berbeda formatnya. Tanggalnya juga tidak sinkron. Ini bukan sekadar kesalahan merapikan laporan. Ada sesuatu yang lebih dalam. Keesokan paginya, aku menemui papa di ruang kerjanya. Boleh aku bertanya sesuatu?" Suaraku pelan tapi tegas. Papa menatapku dengan wajah lelah. "Ada apa, Alia?" Aku menyerahkan beberapa lembar hasil cetakan. "Transaksi ini, apakah papa ingat detailnya?" Papa membaca perlahan. Keningnya berkerut. "Ini proyek pengadaan alat tahun lalu," katanya akhirnya. "Tapi nominalnya tidak sebesar ini." Jantungku berdebar. "Apakah mungkin ada revisi kontrak?" Papa menggeleng pelan. "Setahuku, tidak ada." Ruangan itu terasa semakin sunyi. Belum sempat percakapan kami berlanjut, Mama masuk. Wajahnya terlihat tegang. "Kalian membicarakan apa?" Aku berdiri. "Ma, aku hanya mencoba memahami laporan ini. Ada beberapa angka yang..." Mama mengangkat tangan, menghentikanku. "Cukup, Alia. Jangan membuat papa semakin pusing. Aku hanya ingin membantu." "Mah, justru sejak kamu ikut campur, semuanya semakin rumit," ucap Mama lirih. Tapi jelas, kalimat itu kembali menamparku. Meski tanpa suara keras, Papa tampak ragu. Ia melihat ke arahku, lalu ke arah Mama. "Alia tidak salah kalau ingin membantu," katanya pelan. Tapi Mama sudah terlanjur menarik kesimpulan. "Kita tidak punya waktu untuk eksperimen. Biarkan Dimas yang urus." "Dimas?" Aku tahu Kak Dimas memang lebih berpengalaman dalam bisnis. Tapi akhir-akhir ini, ia lebih sering di luar kota. Rani pun semakin jarang terlihat di rumah. Sore itu, Arga memanggilku ke kamar. "Kamu lagi apa sebenarnya?" tanyanya. Kali ini dengan nada serius. Aku menemukan transaksi yang janggal. Arga menghela napas panjang. "Sekarang bukan waktunya mencari kesalahan lama. Kita harus fokus menyelamatkan yang tersisa. Justru kalau kita tidak tahu sumber masalahnya, kita tidak akan pernah benar-benar selamat." Jawabku pelan. Arga terdiam. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa berdiri sendirian, bahkan di hadapan suamiku sendiri. Namun anehnya, rasa takutku berubah menjadi tekad. Aku menetapkan tujuan dalam hati. Aku akan membuktikan
bahwa masalah ini bukan karena aku. Aku akan menemukan kebenaran di balik angka-angka itu. Dan aku akan menyelamatkan nama baikku, sekaligus perusahaan yang menjadi napas keluarga ini. Meski itu berarti aku harus bekerja diam-diam malam-malam. Berikutnya, menjadi saksi perjuanganku. Aku menghubungi beberapa rekan lama di kantor dulu. Meminta bantuan, memahami pola laporan keuangan yang mencurigakan. Aku membaca ulang kontrak-kontrak lama. Aku bahkan belajar kembali istilah-istilah bisnis yang sudah lama ku tinggalkan. Tubuhku lelah, mataku perih, tapi aku tidak berhenti. Di sisi lain, tekanan semakin besar. Bank mengirim surat peringatan kedua. Beberapa aset mulai dibicarakan untuk dijual. Mama semakin jarang berbicara padaku. Rani hanya muncul sesekali, membawa kabar bahwa semuanya sedang diusahakan dari luar. Dan setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, tatapan itu kembali tertuju padaku. Seolah aku adalah simbol kegagalan. Padahal di dalam diam, aku sedang berjuang mati-matian. Suatu malam, saat memeriksa satu folder lama di email perusahaan, aku menemukan sesuatu yang membuat napasku tercekat. Sebuah surat persetujuan digital, dengan tanda tangan yang tampak resmi, namun alamat pengirimnya tidak pernah tercatat dalam sistem utama perusahaan. Tanganku gemetar. Jika temuanku ini benar, maka masalah keluarga ini jauh lebih besar dari sekadar salah kelola. Dan jika aku membukanya tanpa bukti yang kuat, aku bisa kehilangan bukan hanya kepercayaan, tapi juga tempatku di keluarga ini untuk selamanya. Malam itu aku tidak tidur. Surat persetujuan digital itu terus terbayang di kepalaku. Tanda tangan papa memang ada di sana, tapi gaya penulisannya berbeda. Terlalu kaku, terlalu sempurna. Aku bukan ahli grafologi, tapi aku tahu tulisan papa sering sedikit miring ke kanan. Di dokumen itu, tanda tangannya lurus dan tegas. Aku menutup laptop, lalu membukanya lagi, berkali-kali, seolah berharap isinya berubah. Pagi harinya, aku memberanikan diri menemui papa lagi. Papa ingat pernah menyetujui revisi kontrak pengadaan alat tahun lalu lewat email ini? Tanyaku hati-hati. Papa menyesuaikan kacamatanya dan membaca layar laptopku. Seingat papa, semua revisi dilakukan lewat rapat langsung, katanya pelan. Papa jarang tanda tangan lewat email. Jantungku bergetar. Berarti, ini bukan dari papa? Papa terdiam lama. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat goyah. Papa tidak ingin menuduh siapapun, katanya akhirnya. Tapi ini memang aneh. Belum sempat percakapan kami berlanjut, suara mama terdengar dari luar ruangan. Dimas datang. Aku dan papa saling pandang. Hari itu, suasana rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Kak Dimas duduk di ruang tamu dengan wajah serius. Rani di sampingnya terlihat cemas tapi tetap menjaga penampilan. Kita harus menjual salah satu gudang, kata Dimas tanpa basa-basi. Itu satu-satunya cara cepat menutup kewajiban. Mama memejamkan mata. Gudang itu adalah aset pertama yang dibangun papa puluhan tahun lalu. Aku memegang laptopku erat-erat. Mas Dimas, suaraku terdengar pelan namun jelas. Sebelum kita menjual apapun, ada sesuatu yang perlu dilihat. Semua mata langsung tertuju padaku. Dimas menghela napas. Alia, sekarang bukan waktunya analisis tambahan. Ini bukan analisis tambahan, jawabku. Ini dokumen persetujuan yang janggal. Aku menyerahkan laptop itu. Ruang tamu mendadak sunyi. Dimas membaca cepat. Wajahnya sulit ditebak. Itu hanya revisi administratif, katanya akhirnya. Tidak perlu dibesar-besarkan, tapi tanda tangannya berbeda. Sahutku pelan. Dan alamat pengirimnya tidak tercatat di sistem utama. Rani ikut melihat layar. Kadang sistem memang error. Tidak semua hal harus dicurigai. Mama menatapku dengan ekspresi lelah. Alia, kamu ini sebenarnya ingin membantu atau justru menambah keruh suasana? Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Aku hanya ingin memastikan kita tidak kehilangan sesuatu karena kesalahan yang tidak kita sadari. Jawabku hampir berbisik. Dimas berdiri.
Perusahaan ini sudah berdiri sebelum kamu masuk keluarga ini. Kami tahu apa yang kami lakukan. Kalimat itu terasa seperti garis pembatas. Papa mencoba menenangkan suasana. Tidak ada salahnya memeriksa ulang. Namun Dimas terlihat tidak senang. Kalau kita terus sibuk mencari kesalahan masa lalu, kita tidak akan pernah maju. Rapat kecil itu berakhir tanpa kesimpulan. Tapi satu hal jelas, aku kini bukan hanya menantu yang diragukan. Aku adalah orang yang dianggap mengganggu kestabilan. Malamnya, Arga mendatangiku dengan wajah tegang. Kamu menuduh siapa sebenarnya? Tanyanya. Aku tidak menuduh siapapun. Tapi Mas Dimas merasa kamu tidak percaya padanya. Aku menunduk. Aku hanya tidak percaya pada dokumen itu. Arga berjalan mondar-mandir. Sekarang keluarga sedang di ujung tanduk. Jangan buat papa semakin tertekan. Aku menggigit bibirku menahan emosi. Kalau kita menjual gudang itu tanpa tahu penyebab sebenarnya, masalah ini bisa terulang lagi, kataku. Arga berhenti. Kamu ingin apa? Aku menatapnya lurus. Aku ingin waktu 1 minggu. Biarkan aku telusuri dokumen ini sampai tuntas. Kalau aku salah, aku akan berhenti ikut campur. Arga menatapku lama. Ada kebimbangan di matanya. Akhirnya ia berkata pelan, baik, 1 minggu. 1 minggu. Waktu yang terasa sangat singkat untuk menyelamatkan perusahaan. Waktu yang mungkin menentukan apakah aku tetap menjadi bagian dari keluarga ini, atau benar-benar tersingkir. Dan di dalam hatiku, aku tahu jika dalam 1 minggu ini aku gagal menemukan kebenaran, maka bukan hanya gudang yang akan dijual. Kepercayaanku juga akan ikut hilang. 1 minggu terasa seperti satu tarikan napas yang terlalu panjang. Aku menghabiskan hari-hariku di ruang kerja papa, memeriksa arsip lama, mencocokkan tanda tangan, menghubungi rekan lamaku yang mengerti sistem keamanan digital. Aku bahkan mendatangi kantor perusahaan untuk meminta salinan server cadangan meski beberapa staf memandangku dengan ragu. Hari kelima, aku menemukan sesuatu. Alamat. Email pengirim surat persetujuan itu ternyata pernah digunakan untuk mengirim revisi kontrak lain dan semua revisi tersebut berujung pada kenaikan biaya yang signifikan. Pola itu jelas. Tapi bukti itu belum cukup kuat. Hari ke-7 tiba. Kami berkumpul di ruang keluarga. Bank sudah mengirim peringatan terakhir. Jika tidak ada pembayaran besar dalam 3 hari, proses penyitaan aset akan dimulai. Kita tidak punya waktu lagi, kata Dimas tegas. Gudang itu harus dijual besok. Mama menatap papa dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada pilihan lain. Aku berdiri dengan jantung berdebar. Ada, kataku. Semua menoleh. Aku belum punya bukti final. Tapi pola transaksi ini menunjukkan ada penggelembungan biaya melalui kontrak revisi digital. Kita harus audit menyeluruh sebelum menjual aset. Dimas langsung berdiri. Audit butuh waktu dan biaya. Sementara kita tidak punya keduanya, audit bisa menghentikan kebocoran yang lebih besar. Balasku. Dan kalau kamu salah, suaranya meninggi, bukan marah, tapi tertekan. Kalau semua ini hanya kesalahan administratif biasa, kita kehilangan pembeli gudang dan tetap bangkrut. Ruangan itu sunyi. Arga memandangku dengan wajah penuh dilema. Mama terlihat semakin lelah. Papa hanya menunduk. Aku tahu. Inilah titiknya. Semua usahaku selama seminggu tidak menghasilkan bukti yang cukup kuat untuk meyakinkan mereka. Aku hanya membawa dugaan dan keberanian. Dan keberanian tidak bisa membayar utang. Aku menarik napas panjang. Kalau keluarga merasa aku yang memperkeruh keadaan, suaraku bergetar, aku siap mundur dari semua urusan ini. Arga menatapku kaget. Alia, aku akan berhenti ikut campur. Kita jual gudang itu. Aku tidak akan bicara lagi soal laporan atau audit. Mama menatapku, ada sesuatu di matanya antara lega dan ragu. Tapi, aku melanjutkan. Suaraku makin pelan, izinkan aku melakukan satu hal terakhir. Semua menunggu. Aku akan menjual apartemen kecil yang dulu ku beli sebelum menikah. Arga langsung berdiri. Tidak, itu tabunganmu. Itu satu-satunya aset atas namamu sendiri. Itu cukup untuk menunda penyitaan, kataku. Memberi kita waktu untuk audit tanpa harus menjual gudang papa. Ruangan itu mendadak sunyi sekali. Apartemen itu bukan sekadar properti.
Itu hasil tabunganku bertahun-tahun sebelum menikah. Tempat yang dulu kupikir akan menjadi simbol kemandirianku. Jika aku melepaskannya, aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi selain keluarga ini. Dimas terdiam. Rani tidak bersuara. Mama akhirnya berkata pelan, "Kamu tidak harus melakukan itu." Aku tersenyum tipis. Saya tahu, tapi saya ingin. Arga menggenggam tanganku erat. Tangannya gemetar. "Kamu tidak perlu membuktikan apapun," bisiknya. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Mungkin bukan untuk membuktikan," jawabku lirih, "tapi untuk bertahan." Malam itu, setelah semua orang masuk kamar masing-masing, aku duduk sendirian di ruang tamu yang redup. Aku sadar, langkah ini bisa saja sia-sia. Audit bisa saja tidak menemukan apa-apa. Perusahaan tetap bisa runtuh, dan aku akan kehilangan apartemenku tanpa mendapatkan kembali kepercayaan mereka. Inilah pilihan terakhirku. Aku tidak punya bukti yang sempurna. Aku tidak punya posisi yang kuat. Yang kupunya hanya ketulusan dan keberanian untuk melepaskan segalanya. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut, bukan takut kehilangan harta, tapi takut jika setelah semua pengorbanan ini, aku tetap menjadi menantu yang tak pernah dianggap. Pagi itu, aku menandatangani surat penjualan apartemenku. Tanganku sempat bergetar ketika pena menyentuh kertas. Bukan karena ragu, tapi karena aku tahu sejak detik itu, tidak ada lagi yang bisa kujadikan pegangan pribadi selain keluarga ini. Uang hasil penjualan langsung digunakan untuk membayar kewajiban paling mendesak dan membiayai audit independen yang akhirnya disetujui Papa. Gudang belum jadi dijual. Kami berhasil membeli waktu. Waktu yang sangat mahal. Hari-hari berikutnya terasa menegangkan. Auditor datang dan pergi. Mereka meminta akses penuh ke server lama, kontrak digital, dan rekaman transaksi. Dimas terlihat gelisah, tapi ia tetap membantu prosesnya. Rani semakin jarang muncul di rumah. Katanya, ia sedang menemani Dimas mencari peluang bisnis baru di luar kota. Aku tidak banyak bicara. Aku hanya menunggu. Menunggu seperti menunggu vonis. 3 minggu kemudian, semua orang berkumpul di ruang keluarga. Auditor utama duduk di depan Papa dan Mama dengan map tebal di tangannya. Setelah kami telusuri, katanya tenang. Terdapat beberapa kontrak revisi digital yang tidak melalui prosedur resmi. Perusahaan, jantungku berdetak kencang. Biaya, proyek mengalami kenaikan tidak wajar. Melalui dokumen elektronik yang dikirim dari server luar. Tanda tangan direktur utama diduga telah dipindai dan ditempelkan secara digital. Ruangan itu membeku. Papa menatap auditor itu dengan wajah pucat. "Jetty, ini bukan kesalahan laporan." "Bukan," jawabnya tegas. "Ini indikasi manipulasi dokumen oleh pihak yang memiliki akses internal." Semua mata perlahan beralih ke arah Dimas. Aku ikut menoleh, bukan dengan tuduhan, tapi dengan kebingungan. Dimas terlihat terpukul. "Aku juga korban di sini," katanya cepat. "Aku tidak pernah menyetujui manipulasi apapun." Auditor melanjutkan, "Akses internal tersebut berasal dari akun yang berada di bawah pengawasan manajemen proyek tahun lalu. Manajemen proyek itu berada di bawah tanggung jawab Dimas dan timnya." Rani yang sejak tadi diam akhirnya bersuara pelan. "Mungkin ada staf yang menyalahgunakan akses." Audit berlanjut beberapa hari lagi untuk memastikan pelaku sebenarnya. Dan kebenaran itu akhirnya terungkap. Salah satu manajer proyek lama yang sudah mengundurkan diri beberapa bulan lalu, terbukti memalsukan revisi kontrak untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ia memanfaatkan akses dan kelengahan sistem lama perusahaan. Nama keluarga kami memang tercoreng. Tapi kebenaran akhirnya jelas. Aku tidak pernah merusak laporan. Aku tidak pernah menjadi sumber masalah. Papa terduduk lemas. Tapi kali ini bukan karena tekanan, melainkan karena campuran lega dan kecewa. Mama menatapku lama. Untuk pertama kalinya, tidak ada keraguan di matanya. "Alia," suaranya lirih, "kamu benar." Hanya 2 kata. Tapi 2 kata itu seperti menghapus beban bertahun-tahun di dadaku. Arga memelukku erat di depan semua orang. "Maaf karena sempat meragukanmu." Aku tersenyum dengan mata basah. Aku juga hampir meragukan diriku sendiri. Beberapa minggu kemudian, dengan laporan audit resmi di tangan,
perusahaan berhasil bernegosiasi ulang dengan BAN. Proses hukum terhadap mantan manajer proyek berjalan sesuai jalur profesional. Perlahan, stabilitas kembali. Gudang tidak jadi dijual. Perusahaan tidak runtuh. Dan yang paling mengejutkan, Mama mulai berubah. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan teh di dapur, Mama mendekat dan memegang tanganku. Selama ini Mama terlalu sibuk melihat siapa yang bersinar saat pesta, katanya pelan. Mama lupa melihat siapa yang tetap tinggal saat rumah ini hampir gelap. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Rani dan Dimas tetap bagian dari keluarga. Tidak ada permusuhan besar, tapi jarak itu kini terasa berbeda. Bukan lagi aku yang tersisih, melainkan semua orang kini belajar melihat dengan lebih jernih. Aku kehilangan apartemenku, tapi aku mendapatkan sesuatu yang tak pernah bisa kubeli: kepercayaan, pengakuan, dan tempat yang nyata di keluarga ini. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak lagi merasa seperti tamu di rumah sendiri. Perasaan itu datang perlahan, bukan dalam satu malam. Rumah yang dulu terasa megah tapi dingin, kini hangat dengan cara yang berbeda. Bukan karena pesta atau lampu gantung yang berkilau, melainkan karena percakapan-percakapan kecil yang tulus. Mama mulai memanggilku untuk duduk di sampingnya. Bukan untuk diminta mengambil sesuatu, tapi untuk berbagi cerita. Alia, menurutmu desain kemasan baru ini bagaimana? Tanyanya suatu sore. Pertanyaan sederhana itu terasa istimewa. Bukan karena desainnya penting, tapi karena pendapatku akhirnya dihargai. Papa juga sering mengajakku berdiskusi tentang sistem administrasi baru perusahaan. Ia bahkan secara resmi memintaku membantu membangun prosedur pengamanan digital agar kejadian serupa tidak terulang. Alia yang paling teliti, katanya di depan manajemen. Dulu, namaku disebut dengan ragu. Sekarang, namaku disebut dengan percaya. Hubunganku dengan Arga pun berubah. Kami tidak lagi berbicara dengan jarak atau keraguan. Ia sering menggenggam tanganku lebih erat, seolah takut kehilangan. Aku hampir saja tidak melihat betapa kuatnya kamu, katanya suatu malam. Aku tersenyum. Aku juga hampir menyerah. Rani dan Dimas masih bagian dari keluarga ini. Tidak ada permusuhan, tidak ada drama besar. Tapi waktu telah menunjukkan siapa yang hadir saat keadaan mudah, dan siapa yang bertahan saat semuanya terasa runtuh. Aku tidak pernah membenci Rani. Ia memang bersinar di pesta. Ia tahu cara membuat semua orang terkesan. Tapi hidup ternyata bukan hanya tentang pesta. Hidup adalah tentang hari-hari ketika lampu dimatikan lebih cepat untuk menghemat listrik. Tentang duduk bersama menghitung ulang anggaran. Tentang memilih tetap tinggal meski tidak dipuji. Suatu malam, tepat setahun setelah krisis itu, Papa mengadakan makan malam sederhana di rumah. Tidak ada tenda besar. Tidak ada tamu undangan luar. Hanya keluarga inti. Di tengah makan malam itu, Papa berdiri dan mengangkat gelasnya. Dulu Papa berpikir kebanggaan adalah tentang siapa yang paling terlihat berhasil, katanya pelan. Tapi Papa belajar, kebanggaan sejati adalah tentang siapa yang tidak pergi saat keadaan sulit. Lalu ia menatapku. Alia, terima kasih sudah bertahan. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, aku benar-benar diterima. Aku memang kehilangan apartemen kecilku. Aku kehilangan rasa aman yang dulu kumiliki secara pribadi. Namun aku mendapatkan keluarga yang kini melihatku bukan sebagai beban, bukan sebagai pembawa sial, bukan sebagai bayangan dari menantu lain, melainkan sebagai bagian utuh dari rumah ini. Kini aku mengerti satu hal, menjadi keluarga bukan tentang siapa yang paling gemerlap saat pesta berlangsung. Bukan tentang hadiah mahal atau pujian di depan tamu. Keluarga adalah tentang siapa yang tetap duduk di ruang tamu yang redup. Siapa yang memilih tinggal saat yang lain perlahan menjauh. Dan siapa yang berani mengorbankan kenyamanan demi menjaga yang lain tetap berdiri. Aku pernah menjadi menantu yang tidak dianggap. Tapi ketika derita datang, aku memilih bertahan. Dan ternyata, yang bertahanlah yang akhirnya benar-benar menjadi keluarga.